Hun Huzi, apakah guru mengenalnya? Reaksi Yao Lao mengejutkan Xiao Yan. Matanya mengamati pria parubaya berpakaian hitam di langit sambil mengerutkan kening dengan lembut. Itu adalah orang lain dari klan Hun. Orang-orang ini selalu muncul dengan cara yang misterius. Apakah kamu masih ingat kejadian menara kecil saat itu? Orang dari klan Hun yang bersembunyi di dalam menara pil kecil, dan pada akhirnya, mengkhianati dan melukai gurunya sebelum akhirnya melarikan diri. Suara dalam Yao Lao mengandung kebencian yang tak ada habisnya. Orang itu adalah Hun Huzi? Hati Xiao Yan bergetar saat dia berseru. Iya. Yao Lao perlahan mengangguk. Matanya mengamati Hun Huzi di langit sambil melanjutkan dengan suara sedingin es, orang ini memiliki posisi yang sangat tinggi dalam klan Hun. Bahkan Hun Misheng tidak bisa dibandingkan dengannya. Tanpa diduga, bahkan dia tertarik dengan upacara pengobatan klan Yao. Hun Huzi relatif penting bagi klan Hun. Jika saya tidak salah, dia seharusnya menjadi dalang di balik rencana jahat mengumpulkan begitu banyak jiwa. Jika kita bisa melenyapkannya, itu sama saja dengan mematahkan lengan klan Hun. Xiao Yan menyipitkan matanya setelah mendengar informasi ini. Rasa dingin melintas di matanya. Xiao Yan dengan senang hati melenyapkan klan Hun. Jika dia menemukan kesempatan, dia akan mencoba melihat apakah dia bisa membunuh Hun Huzi ini. Namun, kamu tidak boleh gegabah. Hun Huzi ini memiliki pencapaian yang luar biasa dalam hal penyempurnaan pengobatan. Kalau tidak, dia tidak akan dipilih oleh kepala menara pil kecil saat itu sebagai murid. Menambahkan pelatihan bertahun-tahun, keterampilan alkimianya mungkin telah mencapai tingkat yang mendalam dan tak terduga, Yao Lao dengan lembut memberitahu Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk. Jika seseorang menggambarkan seseorang yang bisa mencapai posisi seperti itu dalam klan sebagai orang biasa-biasa saja, bahkan seorang anak kecil pun tidak akan mempercayai gambaran ini. Xiao Yan tentu saja tidak akan meremehkan lawannya. Hun Huzi, kenapa orang ini datang? Klan Yao kami tidak mengundangnya. Aula jiwa telah menangkap jiwa selama bertahun-tahun. Ia bahkan dengan kejam menyerang para alkemis dan merenggut jiwa mereka. Hun Huzi pasti terlibat dalam masalah itu. Kami tidak bisa membiarkan orang seperti itu berpartisipasi dalam upacara pengobatan klan Yao kami. Kemunculan Hun Huzi langsung menarik reaksi keras dari banyak tetua klan Yao. Banyak tatapan marah diarahkan ke Hun Huzi saat teriakan keras terdengar. Kepala klan-klan Yao di kursi pemimpin dan penatua Wan Huo saling bertukar pandang. Mereka menemukan bahwa keduanya mengerutkan kening. Yang jelas, kedatangan Hun Huzi tanpa diundang telah melebihi ekspektasi mereka. Klan Yao selalu menjaga jarak dengan klan Hun. Klan kuno ini jauh lebih tua dari mereka. Terlepas dari perubahan apa yang dialami klan kuno lainnya selama ribuan tahun terakhir, hanya klan Hun yang tetap misterius dan aneh. Kekuatan menakutkan yang kadang-kadang ditampilkan menyebabkan seseorang tanpa sadar merasa takut. Ditambah hilangnya klan Ling dan klan Xi secara misterius, klan Yao, klan Lei, dan klan Yan mulai bertindak lebih hati-hati terhadap klan Hun dan Gu. Oleh karena itu, hati mereka merasa tidak senang ketika melihat Hun Huzi sebenarnya datang tanpa diundang. Namun, beruntungnya mereka memahami dengan jelas situasi saat ini. Makanya, wajah mereka tetap tersenyum sebagai tuan rumah. Haha, sepertinya teman-teman dari klan Yao sepertinya tidak menyambutku. Ini sepertinya tidak sesuai dengan reputasi suka menjamu tamu. Hun Huzi meletakkan kedua tangannya di belakangnya saat dia berdiri di langit. Matanya beralih ke Yao dan saat dia tertawa kecil. Hun Huzi, klan Yaoku tidak mengundangmu. Apalagi klan Hun dan klan Gu saat ini tidak memiliki hubungan dengan klan kuno lainnya. Tindakanmu ini tidak seperti sebelumnya. Bahkan mungkin memperdalam keraguan yang kita rasakan terhadap klan Hun. Penatua Wan Huo menjawab dengan suara yang dalam. Justru karena kami tidak takut kamu memperdalam keraguanmu maka aku datang hari ini. Hun Huzi tersenyum dan berkata, upacara pengobatan ini dianggap sebagai pertemuan alkemis terbesar di benua ini. Haha, saya juga tertarik dengan posisi alkemis terbaik di benua ini. Jika penatua Wan Huo memiliki kualifikasi untuk memberi saya kualifikasi ini, saya akan segera pergi. Arogan. Kata-kata Hun Huzi segera menyebabkan beberapa tetua di klan Yao berteriak dengan marah. Haha, klan Yaoku tidak memenuhi syarat untuk memberimu nama alkemis terbaik di benua ini.
Satu-satunya hal yang bisa diandalkan untuk mendapatkan nama ini adalah keahlian alkemisnya sendiri, Yao Dan tertawa kecil dan berkata. Karena kamu sangat tertarik dengan nama alkemis top di benua ini, kamu harus tetap di sini. Klan Yao kami bukanlah klan yang meremehkan tamunya. Selama Anda mematuhi aturan klan Yao saya, Anda adalah tamu klan. Jika tidak, bahkan jika Anda adalah kepala alkemis dari klan Hun, saya mungkin harus turun tangan dan menahan Anda. Niat membunuh yang tajam melintas di wajah tua Yao Dan ketika dia berbicara sampai saat ini. Kekuatan seorang kepala klan menyebabkan seseorang diam-diam merasa kagum. Kepala klan, bukankah ini sedikit tidak pantas? Para tetua klan Yao di sekitarnya terkejut ketika mereka mendengar bahwa Yao Dan akan membiarkan Hun Husi ini tetap tinggal. Upacara pengobatan adalah kegiatan termegah dalam klan Yao kami. Kita tidak bisa begitu saja mengusir tamu kita di depan banyak orang tanpa alasan. Itu akan membuat orang lain berpikir bahwa klan Yao kita sombong. Meskipun kita harus berhati-hati terhadap klan Hun, saat ini ada banyak orang yang berkumpul di wilayah Yao ini. Jangan bilang padaku bahwa seseorang berani mencoba sesuatu yang tidak pantas. Yao Dan melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang. Aku yang dulu akan mengawasinya dengan cermat. Jika ada yang salah, orang tua ini secara pribadi akan menyerang dan membunuhnya. Mendengar desakan Yao Dan, semua orang hanya bisa mengangguk sebagai balasannya. Kepala klan Yao Dan benar-benar murah hati, Hun Husi tertawa pelan. Sudut mulutnya melengkung saat senyuman aneh muncul di matanya. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di kursi batu di depan banyak pasang mata. Posisi ini kebetulan tidak jauh dari Yao Lao dan Xiao Yan. Yao Chen, kamu telah menerima murid yang baik. Meskipun aku tetap berada jauh di dalam alam Hun, nama muridmu masih sangat terkenal. Mata Hun Husi beralih ke kursi batu sebelum mendarat pada Yao Lao. Senyuman aneh muncul di sudut mulutnya saat dia berbicara. Siapa yang bisa dibandingkan dengan Hun Husi, yang telah mengkhianati gurunya dan menghancurkan leluhurnya, dalam hal terkenal? Yao Lao tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil menjawab. Saya telah menjadi anggota klan Hun sejak saya lahir dan memiliki garis keturunan klan Hun. Masalah menghancurkan leluhurku tidak ada hubungannya denganku. Mengenai mengkhianati guruku, aku tidak pernah menganggap orang tua bodoh itu sebagai guruku. Hun Husi hanya menggelengkan kepalanya dengan agak serius setelah mendengarkan ejekan Yao Lao. Kedua matanya menyipit membentuk lengkungan berbahaya. Dia dengan santai berkata, Yao Chen, kamu seharusnya berterima kasih padaku. Jika kamu tidak menarik perhatianku saat itu karena aku ingin kamu bekerja untuk klan Hunku, jiwamu pasti sudah lama hancur. Bagaimana Anda bisa menemukan waktu untuk menunggu murid Anda menyelamatkan Anda? Tapi itu tidak masalah. Karena Anda telah melarikan diri, yang perlu kami lakukan hanyalah menangkap Anda kembali. Pada saat itu, aliansi Istana Langit apapun akhirnya akan memahami betapa naifnya hal itu. Ekspresi Yao Lao menjadi muram setelah mendengar kata-kata ini. Ekspresi Xiao Yan di sampingnya tidak berubah. Dia tertawa pelan tetapi tidak berbicara. Dengan lambaian lengan bajunya secara acak, Raja Utara di sampingnya tiba-tiba melesat ke depan. Itu muncul di samping Hun Husi dalam sekejap. Tendangan tajam menghantam Hun Husi dengan kejam seperti sebilah pisau tajam yang besar. Serangan yang datang tiba-tiba itu bahkan mengejutkan Hun Husi sesaat. Dia tidak mengira Xiao Yan akan begitu kejam. Xiao Yan tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelum menyerang, tapi Hun Husi bukanlah orang biasa. Dia segera mendengus dingin. Ruang di sekelilingnya menjadi terdistorsi saat sosoknya menghilang secara aneh. Kali berikutnya dia muncul, dia berada di kursi batu di kejauhan. Boom! Tendangan Raja Utara menghancurkan meja batu dan kursi menjadi debu. Setelah itu, ia berhenti bergerak. Matanya acuh tak acuh saat melirik Hun Husi sebelum kembali ke sisi Xiao Yan dan berdiri diam seperti patung. Xiao Yan memegang cangkir batu giok di tangannya sementara seorang pelayan wanita cantik dengan patuh berjalan ke depan untuk mengisinya dengan anggur obat harum yang dibuat oleh klan Yao. Dia menyesapnya dengan lembut dan tiba-tiba tertawa, orang dingin yang telah mengkhianati gurunya harus menjauh dariku. Betapa hebatnya Xiao Yan. Senyuman muncul di wajah Hu Husi saat dia duduk di kursi batu agak jauh. Senyumannya tebal dan menusuk tulang. Fluktuasi energi yang menakutkan perlahan menyebar dari tubuhnya saat dia menatap Xiao Yan, menyebabkan ekspresi banyak tetua dari klan Yao berubah.
Hun Husi, hari ini adalah upacara besar klan Yao kita. Berkelahi dilarang. Mereka yang melanggar aturan akan diusir dari alam Yao. Yao Dan, yang duduk di kursi pemimpin, mengambil sikap pasif saat keduanya mengatasi konflik mereka. Dia mengangkat kepalanya dan berbicara dengan suara lemah saat ini. Haha, karena kepala klan Yao Dan telah membuka mulutnya, tentu saja aku akan mendengarkan. Senyuman di wajah padat Hun Husi mengeras saat mendengar perintah ini sebelum langsung melebar. Namun, cahaya dingin di matanya menjadi lebih pekat. Orang tua ini memilih untuk tidak berbicara ketika Xiao Yan menyerang. Dia malah memilih untuk melangkah maju dan menunjukkan ketidakberpihakannya ketika Hun Husi membalas. Ini jelas-jelas bias terhadap dirinya di depan banyak orang. Klan Yao yang hebat, Hun Husi dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Ekspresi matanya juga menjadi aneh. Yao Dan mengabaikan ekspresi Hun Husi. Matanya perlahan menyapu sekelilingnya. Matanya berhenti saat menyapu Xiao Yan. Setelah itu suara acuh tak acuh perlahan menyebar. Itu seperti guntur yang bergema di sekitar puncak gunung. Sudah waktunya. Biarkan upacara pengobatan dimulai. Klan Yao berspesialisasi dalam alkimia, memiliki organisasi alkemis terbesar di dunia. Meskipun klan Yao akan merasa bangga di hati mereka ketika berhadapan dengan para alkemis dari dataran tengah, harus dikatakan bahwa mereka memang memiliki kemampuan untuk mendukung kebanggaan ini. Mungkin karena garis keturunan mereka, tapi sangat mudah bagi anggota klan Yao untuk mempelajari cara memurnikan pil obat. Selain itu, klan tersebut tidak kekurangan individu dengan bakat pelatihan yang luar biasa. Oleh karena itu, mungkin benar bahwa klan Yao tidak memiliki banyak alkemis dengan keterampilan yang setara dengan Grandmaster alkemis yang cukup terkenal di dataran tengah, tapi tidak sulit untuk menemukan individu yang luar biasa dalam klan mereka. Salah satu. Karena mereka memiliki modal sebesar itu, mereka pasti akan merasa bangga jika dibandingkan dengan alkemis lainnya. Tentu saja, ini hanya menggambarkan tingkat menengah di antara tingkatan alkemis. Klan Yao tidak memiliki banyak keuntungan dalam hal alkemis sejati yang berdiri di puncak semua alkemis. Bagaimanapun, kekuatan garis keturunan mereka mungkin memungkinkan mereka dengan mudah mempelajari keterampilan alkemis, tetapi tidak mungkin diandalkan untuk mencapai puncak dunia alkemis. Kadang-kadang, bakat seperti itu bahkan bisa menjadi penghalang untuk mencapai level puncak. Ini mungkin bisa dianggap sebagai kelemahan kecil dari kekuatan garis keturunan. Semua alkemis dibagi dari tingkat 1 hingga tingkat 9. Tingkat 1 adalah level terendah sedangkan tingkat 9 adalah yang tertinggi. Guru alkemis tingkat 9 itu dibagi lagi menjadi 3 tingkatan, guru pil harta karun, guru pil misterius, dan guru pil emas. Xiao Yan saat ini telah mencapai level guru pil harta karun setelah menyempurnakan pil harta karun tingkat 9 saat itu. Tentu saja, hal ini belum diverifikasi oleh organisasi manapun. Pada level ini, sebuah faksi tidak dapat lagi membantunya memverifikasi tingkatannya karena tingkatannya sudah berada di puncak dunia alkemis. Seorang guru pil misterius dianggap sebagai puncak dunia alkemis di benua ini. Hampir tidak ada satupun dari mereka. Sudah hampir 1000 tahun sejak seseorang menjadi guru pil emas, jadi tidak ada seorang pun yang mampu menyempurnakan pil emas tingkat 9. Di atas Golden Pil guru adalah kelas dia yang legendaris. Dia adalah yang terhebat dan tidak ada yang bisa melampauinya. Bagi sebagian besar yang hadir, bagian pertama dari upacara pengobatan sangat menghibur untuk ditonton. Generasi muda klan Yao memang memiliki bakat yang akan membuat iri seorang alkemis biasa. Mereka yang naik ke panggung adalah alkemis tingkat 6 atau bahkan lebih tinggi. Banyak wali yang menjulang, memberikan tampilan yang sangat spektakuler pada alun-alun tersebut. Tentu saja, dari sudut pandang orang-orang seperti Xiao Yan, pemurnian pil pada level ini seperti sekelompok orang dewasa yang menyaksikan beberapa anak kecil berkelahi. Tidak ada apapun yang perlu mereka amati. Oleh karena itu, mereka hanya menutup mata dan memulihkan diri sementara ada keributan atas kemunculan banyak pil obat. Bagian pertama dari upacara pengobatan berlangsung selama beberapa hari. Baru pada saat itulah semuanya berakhir. Untungnya, yang hadir bukanlah individu biasa. Banyak yang bahkan tidak menggerakkan badannya selama beberapa hari ini. Kelopak mata Xiao Yan perlahan terbuka tepat sebelum bagian pertama dari upacara pengobatan berakhir. Dia melirik individu-individu muda dari klan Yao dan sedikit mengangguk.
Setelah beberapa hari mengamati, dia melihat betapa kuatnya klan Yao. Banyak dari anak-anak mereka yang memiliki bakat luar biasa. Jika mereka beruntung, mereka akan bisa mendapatkan kursi di dunia alkemis di masa depan. Terlebih lagi, dengan memiliki darah baru yang luar biasa, klan Yao akan terus makmur. Tentu saja, hal ini tentu saja ada batasnya. Jika klan Yao tidak menghasilkan dou di elit mengikuti arus waktu, kekuatan garis keturunan mereka secara bertahap akan habis seperti klan Xiao. Pada saat itu, klan Yao kemungkinan besar tidak berbeda dengan klan biasa. Meskipun saat itu akan tiba, itu masih jauh di masa depan. Memikirkan hal seperti itu sekarang akan mengkhawatirkan tanpa alasan. Saat mengamati kejadian selama beberapa hari terakhir, Xiao Yan juga melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Yao Xingji, yang telah memberikan undangan upacara pengobatan kepada Xiao Yan, telah ditemukan oleh Xiao Yan. Saat ini, keterampilan alkemis Yao Xingji telah berkembang setelah beberapa tahun pelatihan terakhir. Dia berhasil masuk ke posisi 5 besar dalam upacara pengobatan ini, dan itu merupakan hasil yang cukup bagus. Posisi juara itu telah diperoleh oleh pria bernama Yao Tian, yang ditemui Xiao Yan di luar alam api iblis saat itu. Dia harus menjadi orang yang paling menonjol di antara generasi muda klan Yao. Pil obat yang telah dimurnikannya sebenarnya telah menarik pil lightning 9 warna, yang melampaui orang lain. Bahkan beberapa tetua dalam klan Yao tersenyum saat melihat warnanya. Namun, ketika mata mereka secara tidak sengaja tertuju pada Xiao Yan, yang sedang memulihkan diri dengan mata tertutup di samping Yao Lao, senyuman di wajah mereka akan segera menghilang sebelum berubah menjadi melankolis. Mereka sudah lama mendengar bahwa Xiao Yan sudah mampu memurnikan pil obat tingkat 9. Pil petir yang dia tarik adalah petir iblis hitam. Pil petir 9 warna milik Yao Tian tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan dirinya. Suasana stadion ini tak kunjung reda setelah kompetisi antar generasi muda klan Yao selesai. Sebaliknya, tiba-tiba hal itu dipenuhi dengan kegembiraan. Banyak mata yang mendidih melompati stadion dan akhirnya mendarat di kursi batu itu. Mereka memahami bahwa acara utama upacara pengobatan adalah individu-individu penting yang berdiri di puncak dunia alkemis. Haha, ini akhirnya akan dimulai, Yao Lao perlahan membuka matanya saat ini. Dia merasakan suhu stadion tiba-tiba naik sebelum tertawa. Xiao Yan juga menyeringai. Tangannya dengan lembut menyentuh cangkir batu giok. Setelah mengamati berbagai hal selama beberapa hari, tanpa sadar dia merasakan sedikit gatal di tangannya. Selain Anda, mereka yang berpartisipasi dalam acara utama kemungkinan besar adalah Hun Huzi, Pak Tua Shen Nong, dan Penatua Wan Huo. Ketiga individu ini semuanya adalah orang-orang luar biasa. Dalam hal pengalaman, bahkan saya sangat kurang dibandingkan mereka, kata Yao Lao. Yao Dan tidak berpartisipasi? Xiao Yan melirik Yao Dan yang duduk di kursi pemimpin dan bertanya. Menjadi kepala klan, dia tentu saja harus mengenakan kebanggaan yang sesuai dengan gelarnya, Yao Lao tertawa. Dia segera berbicara dengan nada serius, namun, keterampilan alkemisnya tidak lebih lemah dari kalian berempat. Kepala klan Yao adalah pemimpin organisasi terbesar di dunia alkemis. Mustahil baginya untuk meyakinkan orang lain jika dia tidak memiliki kemampuan. Xiao Yan tertawa. Dia secara alami memahami maksud Yao Lao. Selain itu, terlepas dari betapa sombongnya dia tidak akan sembarangan meremehkan ahli menakutkan yang kekuatannya telah mencapai Dou Sheng bintang 7. Saat Xiao Yan dan Yao Lao mengobrol dengan lembut, Yao Dan, yang duduk di kursi pemimpin, perlahan berdiri. Pada saat ini, semua mata yang hadir tertuju padanya. Haha, makanan pembukanya sudah habis. Akhirnya tiba waktunya untuk acara utama. Diri tua ini memahami apa yang dipikirkan semua orang, Yao Dan tersenyum tipis dan melanjutkan saat semua orang fokus padanya. Akan ada 4 orang yang berkompetisi dalam upacara pengobatan ini. Saya tidak akan berbicara lagi tentang keempat individu ini. Saya yakin semua orang di sini mengenal mereka. Pemenang terakhir di antara mereka akan mendapatkan gelar alkemis terbaik di benua itu. Saya pikir tidak ada yang akan keberatan jika pemenang mengambil gelar itu. Kalian berempat, silakan naik ke panggung. Haha, kepala klan Yao Dan benar-benar berterus terang. Saya sudah lama mendengar bahwa upacara pengobatan adalah pertemuan alkemis terbaik di benua Douki. Alasan saya datang ke sini hari ini adalah untuk menantang semua orang. Klan Hun saya sedikit tertarik dengan gelar ini sebagai alkemis terbaik di benua ini.
Oleh karena itu, saya ingin datang ke sini dan mengambilnya. Sosok Hun Huzi memimpin ketika dia muncul di udara setelah suara Yao Dan terdengar. Tawanya yang tenang memprovokasi. Klan Yao adalah klan yang memurnikan obat-obatan. Mungkin lebih baik gelar ini tetap ada di klan Yao. Penatua Wan Huo dengan dingin mendengus. Tubuhnya melintas dan muncul di udara. Dia tidak menyerah saat menghadapi Hun Huzi. Sorakan muncul dari sekeliling saat penatua Wan Huo muncul. Ini adalah markas klan Yao. Tentu saja, mereka tidak ingin melihat seseorang dari klan Hun merebut gelar luar biasa agung ini. Meskipun orang tua ini tidak terlalu tertarik pada kesombongan seperti itu, membiarkan gelar alkemis terbaik di benua ini jatuh padamu adalah penghinaan besar bagi para alkemis dari generasiku. Pak Tua Shenlong melangkah ke udara. Tongkat jalan yang dibentuk oleh rumput obat bergetar di tangannya, menyebabkan botol giok bertabrakan dan mengeluarkan suara yang jernih. Dia melayang di udara. Nada suaranya tenang, tapi terlihat jelas bahwa dia sangat tidak menyukai Hun Huzi. Bagaimanapun, klan Hun memiliki reputasi yang sangat buruk di kalangan alkemis. Elder Wan Huo, Hun Huzi, Pak Tua Shenlong, ketiganya jelas merupakan raksasa di dunia alkemis saat ini. Ini benar-benar akan menjadi pertunjukan yang menarik selama pertarungan ini. Stadion segera berubah menjadi keributan ketika semua orang melihat ketiga individu di langit. Sepasang mata alkemis yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Level yang dicapai oleh 3 orang di atas mereka adalah sesuatu yang telah mereka kejar sepanjang hidup mereka. Hun Huzi melirik ke arah penatua Wan Huo dan penatua Shenlong sebelum tersenyum. Dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Sikap seorang guru ditampilkan tanpa keraguan. Jika tidak membahas karakter, pencapaian Hun Huzi dalam hal keterampilan alkemis memang merupakan sesuatu yang dijunjung oleh orang lain. 3 di antaranya sudah muncul. Siapa orang terakhir? Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya berputar pada ketiga sosok itu, tetapi mereka dengan cepat menjauh. Setelah itu, mereka berhenti di depan seorang pemuda berpakaian hitam di kursi batu. Xiao yang tersenyum sambil berdiri di depan banyak pasang mata. Tubuhnya bergetar ketika bayangan muncul. Tubuhnya juga muncul di langit saat tawa terdengar jelas. Saya sudah lama mendengar bahwa tetua Hun Huzi telah mencuri keterampilan dari Pil Tower. Sekarang Pil Tower juga menjadi anggota Istana Langit. Menjadi seseorang dari Istana Langit, Xiao Yan ingin mewakili Menara Pil dalam menantang sesepuh Hun Huzi. Silakan mencoba yang terbaik untuk memberi saya pelajaran. Banyak orang diam-diam mulai berkeringat setelah mendengar tawa jelas Xiao Yan. Kata-katanya relatif buruk. Tampaknya aliansi Istana Langit dan klan Hun memang saling membenci. Lidahnya sangat tajam, jika ini tentang menantangku, bahkan gurumu Yao Chen tidak memiliki kualifikasi. Hun Huzi tertawa kecil, namun wajahnya tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun karena perkataan Xiao Yan. Sepertinya dia memiliki temperamen yang sangat baik. Namun, mata yang biasa dia lihat pada Xiao Yan sangat dingin. Ada niat membunuh yang samar-samar muncul di diri mereka. Guru bilang aku harus bisa berurusan denganmu. Oleh karena itu, dia tidak perlu campur tangan. Xiao Yan membelai dagunya. Senyuman di wajahnya cukup cemerlang. Meski begitu, kata-kata yang dia ucapkan dengan jelas tidak membuat Hun Huzi terlihat berwajah apapun. Haha, kalau begitu, aku agak penasaran, Hun Huzi tertawa pelan. Setelah itu, dia berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Dengan lambaian lengan bajunya, api hitam keluar dari tubuhnya ke segala arah. Itu membentuk kuali api hitam berukuran 1000 kaki di langit di depannya. Ada kekuatan melahap aneh yang samar-samar terpancar dari kuali api. Api pelahap nihiliti? Xiao Yan, Penatua Wan Huo, dan Pak Tua Shenlong tiba-tiba memfokuskan mata mereka. Mereka berteriak dengan suara yang dalam ketika mereka melihat kuali api yang dibentuk oleh api hitam. Tak disangka api surgawi seperti itu benar-benar mendarat di tangan klan Hun. Pak Tua Shenlong mengerutkan kening. Matanya dipenuhi dengan ekspresi serius saat dia melihat ke arah kuali api hitam. Menjadi salah satu tetua di dunia alkemis, dia jelas menyadari kekuatan api pelahap nihiliti. Panggil api surgawi ke dalam tubuhmu. Api pelahap nihilitiku sangat membutuhkan rasanya. Hun Huzi tersenyum sambil menatap Xiao Yan dan 2 lainnya lalu tertawa. Itu hanyalah benih api dari api pelahap nihiliti, namun kamu benar-benar bertindak begitu mendominasi? Xiao Yan tertawa pelan.
Meskipun perasaan yang diberikan oleh api pelahap nihiliti dalam diri Hun Husi jauh lebih kuat daripada perasaan yang dimiliki oleh kepala olah jiwa, perasaan itu masih belum mampu mencapai tingkat menakutkan dari api melahap yang sebenarnya. Jelas sekali, api pelahap nihiliti di tangan orang ini juga merupakan benih api. Hun Husi sedikit menyipitkan matanya saat mendengar nada bicara Xiao Yan. Dia tidak menyangka Xiao Yan bisa mengidentifikasi api secepat ini. Namun, dia langsung tertawa. Xiao Yan mampu mengenali api pelahap nihiliti miliknya, namun Xiao Yan tidak menyadari bahwa api pelahap nihiliti miliknya bukanlah api benih biasa. Api pelahap nihiliti sangatlah misterius. Hanya beberapa individu langka yang menyadari bahwa benih api dari api pelahap nihiliti dapat dipisahkan ke dalam tingkatan yang berbeda. Di antara sekian banyak benih api biasa terdapat dua jenis api benih misterius. Mereka disebut api benih langit dan bumi. Api pelahap nihiliti di tangannya adalah api benih bumi. Api benih bumi ini bisa dianggap sebagai bentuk bayi dari api pelahap nihiliti jika dilihat dari sudut pandang tertentu. Kekuatannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api benih biasa di tangan kepala aula jiwa. Meskipun api benih tersebut relatif kuat, jika induk apinya rusak, banyak api benih yang terhubung dengannya secara otomatis akan hilang dan berubah menjadi energi esensi yang akan berkumpul di tubuh utama. Hal seperti itu dianggap rahasia. Bahkan Yao Lao dan Xiao Yan belum pernah mendengar informasi ini. Oleh karena itu, mereka hanya mampu mengidentifikasi api surgawi di tangan Hun Husi sebagai api benih. Mereka tidak dapat mengidentifikasi bahwa itu adalah bos dari api benih bumi, tetapi bahkan jika mereka mengenalinya, ekspresi Xiao Yan tidak akan pucat. Api teratai iblis di dalam tubuhnya telah bermutasi setelah bergabung dengan begitu banyak api surgawi. Lupakan api pelahap nihiliti yang hanya berupa kecepatan api. Bahkan jika api pelahap nihiliti yang sebenarnya turun, Xiao Yan mungkin tidak akan takut. Apakah kamu bisa menelan api surgawi kami akan bergantung pada kemampuanmu. Penatua Wan Huo dengan dingin mendengus. Dia segera melambaikan lengan bajunya. Angin hitam samar tiba-tiba bersiul keluar. Angin liar dengan cepat bergerak di udara. Jika seseorang memperhatikan dengan cermat, ia akan menemukan bahwa itu bukanlah angin kencang, melainkan nyala api misterius. 9 api angin tenang. Xiao Yan sedikit terkejut saat dia melirik api angin liar yang dipanggil oleh Penatua Wan Huo. Ini bukan pertama kalinya dia melihat 9 api angin tenang ini. Saat dia bertemu Yao Xingji saat itu, Yao Xingji telah membawa api surgawi ini, namun dari kelihatannya, sepertinya api surgawi ini telah diambil kembali. Haha, Pak Tua Wan Huo, kamu menjadi lebih mahir dalam penggunaan 9 api angin tenang ini. Pak Tua Shen Nong tertawa terbahak-bahak setelah melihat Penatua Wan Huo memanggil api surgawi. Tongkat rumput obat di tangannya dengan lembut menekan ruang kosong. Dia tertawa, kalau begitu, orang tua ini juga harus tampil. Setelah mengucapkan kata-kata ini, tongkat ramuan obat di tangannya menyala sendiri tanpa adanya nyala api. Api hijau seperti cairan perlahan naik. Akhirnya membengkak karena angin. Lapisan demi lapisan kabut muncul dari nyala api berwarna hijau. Bahan obat misterius yang tak terhitung jumlahnya perlahan tumbuh saat kabut naik. Mereka memancarkan kekuatan hidup yang menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Ini adalah api surgawi yang berada di peringkat kelima dalam peringkat api surgawi. Api roh kehidupan. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia mengamati kekuatan hidup yang menyebar. Ekspresi aneh muncul di matanya. Api roh kehidupan berada di peringkat kelima dalam peringkat api surgawi. Api surgawi ini sangat misterius karena sebagian besar api dipenuhi dengan kekuatan destruktif meskipun bentuknya banyak. Namun, api roh kehidupan ini tidak menunjukkan kekuatan penghancur yang terlalu kuat. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan kekuatan hidup. Ada rumor yang mengatakan bahwa ketika api surgawi digunakan, benih bahan obat apapun di dalamnya akan bertunas dan tumbuh dengan cepat. Dengan kata lain, seseorang tidak perlu khawatir mencari bahan obat dengan api surgawi. Selama seseorang memiliki benih yang cukup, ia akan dapat memperoleh bahan obat yang dibutuhkannya. Jadi, nyala api ini sangat misterius. Terlebih lagi, api roh kehidupan ini dianggap sebagai api umur panjang. Orang yang mendapatkannya akan memiliki umur yang sebanding dengan binatang ajaib yang terkenal karena umurnya yang panjang, tapi satu-satunya kelemahan adalah api ini tidak cocok untuk pertempuran.
itu tidak terlalu meningkatkan kekuatan bertarung seseorang. Xiao Yan juga pernah mendengar tentang api roh kehidupan ini, tapi ini pertama kalinya dia melihatnya. Kekuatan hidup yang kaya dan menggoda itu membuat seseorang merasa rileks dan penuh energi. Mata Hun Husi menatap tajam ke arah api roh kehidupan di tangan Pak Tua Shenlong. Keserakahan melintas di matanya. Segala sesuatu di dunia ini memiliki umur yang terbatas. Jika seseorang dapat memperoleh api kehidupan ini, ia akan dapat memperpanjang umurnya secara signifikan. Daya pikat itu relatif kuat bahkan untuk orang seperti dia. Ini sebenarnya adalah api roh kehidupan. Pak Tua Shenlong, kamu cukup beruntung. Ekspresi penatua Wan Huo juga sedikit iri saat dia berkata sambil tersenyum. Ketika api roh kehidupan ini terbentuk, kecerdasannya akan relatif tinggi. Biasanya, itu tidak akan muncul dalam bentuk nyala api. Sebaliknya, ia berubah menjadi berbagai bahan obat. Setelah itu, ia diam-diam berakar di tanah. Kadang-kadang, mustahil untuk mengidentifikasinya bahkan jika seseorang melewatinya. Hanya mereka yang sangat beruntung yang dapat menemukannya di dalam tanah. Haha, saya hanya beruntung dan secara tidak terduga menemukannya ketika saya sedang mencari bahan obat. Pak Tua Shenlong membelai janggutnya dan tersenyum sambil menjawab. Mampu memperoleh api surgawi adalah hal yang sangat menggembirakan bagi orang seperti dia, yang tidak suka bersaing dengan orang lain. Saya mendengar bahwa teman muda Xiao Yan telah menundukkan api teratai iblis pemurnian yang dirumorkan. Saya ingin tahu apakah ini benar. Mata Pak Tua Shenlong tiba-tiba tertuju pada Xiao Yan sambil tertawa. Xiao Yan sedang melihat lautan api hijau di atas kepalanya dengan ekspresi aneh dari jarak yang cukup dekat. Haha, aku hanya beruntung seperti orang yang lebih tua. Xiao Yan tersenyum. Cahaya api muncul di bahunya. Yi kecil muncul dalam sekejap. Segera, matanya menunjukkan ekspresi jijik saat dia melirik ketiga kelompok api surgawi lainnya di langit. Satu-satunya yang bisa muncul dalam bentuk seperti itu adalah Little Yi. Ini adalah roh api surgawi? Beberapa orang di langit mengungkapkan ekspresi yang sedikit berbeda saat melihat Yi kecil di bahu Xiao Yan. Mata mereka menjadi sedikit muram. Mereka bisa merasakan kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia dari Yi kecil. Menjadi eksistensi yang berdiri di puncak dunia alkemis, mereka secara alami memahami apa yang diwakili oleh roh api surgawi bagi seorang alkemis. Konstitusi api surgawi yang legendaris akan memungkinkan api surgawi di tangan roh mencapai tingkat yang hampir sempurna. Tingkat itu adalah sesuatu yang bahkan orang-orang seperti mereka, yang kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat surgawi sempurna, tidak dapat membandingkannya. Meskipun api surgawi di tangan mereka cukup kuat, mereka masih belum mencapai tingkat pembentukan roh api surgawi. Klan Hunku telah mengincar api teratai iblis selama bertahun-tahun, namun secara tak terduga api itu mendarat di tanganmu, tapi itu tidak masalah. Hal-hal ini cepat atau lambat akan kita ambil kembali. Mata Hun Husi berkedip-kedip sementara rasa dingin melonjak di dalamnya. Sihir. Teman muda Xiao Yan benar-benar diberkati. Saat itu, orang tua ini pernah mencoba menundukkan api teratai iblis. Namun, aku hampir terbunuh di alam api iblis. Pak Tua Shenlong membelai janggutnya dan tertawa. Xiao Yan tersenyum. Setelah mengalami alam api iblis, dia secara alami memahami betapa sulitnya menundukkan api teratai iblis yang memurnikan. Jika dia tidak memiliki sisa jiwa santo teratai pemurnian iblis, kemungkinan besar dia hanya bisa melarikan diri jauh. Meskipun Pak Tua Shenlong adalah seorang alkemis yang luar biasa, seseorang tidak bisa mengandalkan alkimia ketika mencoba menundukkan api teratai iblis. Jika kalian berempat sudah bersiap, silakan buka kuali kalian dan sempurnakan pil kalian. Yao Dan yang duduk di kursi pemimpin mengalihkan pandangan irinya dari kecil saat dia berbicara dengan suara yang jelas. Xiao Yan sedikit tertawa setelah mendengar perintah. Yi kecil di bahunya melebarkan mulutnya. Kuali api merah muda seukuran ibu jari terbang keluar. Itu membengkak karena angin dan berubah menjadi kuali api setinggi 1000 kaki yang melayang di langit. Banyak naga api yang berkeliaran di sekitar kuali api. Raungan naga yang rendah dan dalam bergema darinya, dan dalam sekejap, suhu stadion dengan cepat meningkat. 3 orang lainnya mundur agak jauh sementara kuali api Xiao Yan meluas. Mereka memisahkan langit luas ini menjadi 4 wilayah. Tubuh Hun Husi berkelebat dan muncul di atas kuali api hitam. Setelah itu, dia duduk.
Dengan lambaian lengan bajunya, bertonton bahan obat terbang ke segala arah. Dalam sekejap, aroma obat yang kaya segera menyebar ke seluruh langit. Saat dia mulai memurnikan pil obat, Penatua Wan Huo di kejauhan telah menggunakan 9 api angin tenang untuk membentuk kuali api. Pada level mereka dapat melakukannya tanpa kuali obat karena mereka dapat secara acak menggunakan api surgawi untuk membentuk kuali obat berkualitas tinggi. Orang yang menciptakan keributan terbesar adalah Pak Tua Shenlong. Lautan api hijau yang seperti cairan dengan cepat menyebar sebelum dia duduk di dalam lautan api. Dia melambaikan lengan bajunya dan banyak benih bahan obat yang mengandung aroma aneh dengan cepat tersebar. Akhirnya mereka terjatuh ke lautan api. Setelah itu, benih-benih itu dengan cepat bertunas di depan banyak mata yang terpana. Setelah itu, mereka dengan cepat tumbuh di dalam nyala api yang menyala-nyala. Pak Tua Shenlong tersenyum ketika dia melihat bahan obat yang berkembang pesat. Dia menjentikan jarinya dan riak terbentuk di lautan api. Mereka dengan cepat diaglomerasi menjadi tetesan cairan hijau murni. Samar-samar terlihat bekas bibit api yang muncul dari cairan. Kekuatan hidup yang kaya merembes keluar. Cairan hijau berhenti di atas banyak bahan obat. Setelah itu, setetes diam-diam menetes ke bawah. Setelah cairan api ini memasuki bahan obat tersebut tampaknya telah memakan katalis. Tingkat pertumbuhan mereka melonjak. Dalam waktu belasan menit, benih yang banyak itu berubah menjadi berbagai bahan obat langka sebelum tumbuh lagi. Mereka bergerak dengan gembira di dalam lautan api yang hijau. Sungguh layak menjadi api roh kehidupan. Xiao Yan di kejauhan tanpa sadar memuji setelah melihat pemandangan misterius ini. Selain memiliki kemampuan tempur yang lemah, api roh kehidupan ini sebenarnya adalah api surgawi yang menjadi impian semua alkemis. Itu benar-benar akan menjadi benda suci di tangan menara pil atau klan Yao. Meskipun Xiao Yan memahami bahwa memacu pertumbuhan bahan obat akan sangat melelahkan penggunanya, banyak dari bahan obat ini memerlukan setidaknya 100 tahun untuk tumbuh. Kelelahan ini tidak layak untuk disebutkan dibandingkan dengan jangka waktu yang begitu lama. Xiao Yan menarik perhatiannya setelah memuji nyala api itu. Dia melihat kuali besar berwarna merah mudanya, dan dengan lambaian tangannya, bahan obat yang padat terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Akhirnya, mereka berhenti di sekitar kuali api. Jumlah berbagai bahan obat sangat mengerikan, menyebabkan banyak alkemis merasa tidak bisa berkata-kata. Dibandingkan dengan cara keempat orang ini memurnikan pil, penyempurnaan pil sebelumnya, termasuk pil petir 9 warna yang menarik perhatian Yao Tian, terasa kecil dan tidak berarti. Pergi. Bahu Xiao Yan bergetar setelah memanggil ramuan obat. Yi kecil terbang keluar dan memasuki kuali api. Kemudian, retakan terbentuk di kuali api. Kekuatan isap melonjak dan menelan ribuan bahan obat yang melayang di langit. Setelah itu, nyala api tiba-tiba muncul di dalam kuali api. Dia sebenarnya ingin memurnikan begitu banyak bahan obat bersama-sama. Bahkan wajah para tetua dari klan Yao tanpa sadar bergerak-gerak saat melihat bahan-bahan ini terbang ke dalam kuali. Komposisi yang dibutuhkan dari ribuan bahan obat yang perlu dimurnikan semuanya berbeda. Apakah mungkin untuk membuang semuanya ke dalam kuali api bersama-sama? Yao Lao di kursi VIP hanya menyeringai saat dia melihat Xiao Yan. Dia relatif percaya diri pada Xiao Yan karena keterampilan Xiao Yan sebagai seorang alkemis telah lama melampaui gurunya. Bagaimana sebenarnya orang ini berlatih? Dia seusia kita, namun orang ini memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Penatua Wan Huo, Banyak anggota generasi muda dari klan Yao di bawah panggung telah berkumpul bersama, namun para pemuda yang sangat bangga dari klan Yao saat ini menderita pukulan hebat saat mereka melihat ke langit. Bahkan Yao Tian, yang memperoleh hasil terbaik pada bagian awal upacara pengobatan, menunjukkan ekspresi muram. Meski hatinya sangat tidak puas, kesenjangan besar antara Xiao Yan dan dia tidak bisa diabaikan. Selain Yao Tian, Yao Ling yang sedingin es, yang disayangi semua orang, juga memperhatikan sosok muda yang tenang di langit dengan mata yang cantik. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia melihat seseorang seusianya bersaing dalam hal penyempurnaan pil dengan para tetua dunia alkemis seperti Penatua Wan Huo. Prestasi seperti itu adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan seorang jenius yang diberkati seperti dia di klan Yao tanpa sadar merasakan kekaguman di dalam hatinya. Yao Xingji, dia tidak terlihat sekuat ini saat kita bertemu dengannya di klan Gu saat itu, kan?
Yao Ling menoleh untuk melihat salah satu pelamar di sampingnya. Di tempat itu ada orang lain dari klan Yao, orang yang memberi Xiao Yan undangan upacara pengobatan, Yao Xingji. Saat itu dia hanyalah seorang douzun biasa. Meskipun kekuatan spiritualnya sangat kuat, itu belum mencapai tingkat yang menakutkan. Tanpa diduga, dia telah mencapai tingkat seperti itu dalam beberapa tahun singkat. Yao Xingji tertawa getir. Ada perasaan tak dikenal dalam suaranya. Ketika dia bertemu Xiao Yan saat itu, Xiao Yan memiliki kekuatan yang sama. Jika keduanya terlibat dalam pertandingan alkemis pada saat itu, akan sulit untuk memprediksi pemenangnya. Namun, siapa sangka akan ada kesenjangan yang begitu besar di antara mereka berdua saat bertemu berikutnya. Kekuatan spiritualnya sudah berada pada level yang sama dengan Penatua Wan Huo. Keadaan surgawi sempurna. Mata cantik Yao Ling menatap sosok di langit. Kilatan yang tidak biasa muncul di dalamnya. Jiwanya berbeda dari orang biasa sejak dia dilahirkan. Kepala klan pernah berkata bahwa jika dia cukup beruntung, dia mungkin bisa masuk ke dalam jiwa, keadaan Di, yang legendaris itu. Dia selalu bangga dengan kekuatan spiritualnya. Bahkan kakak laki-lakinya yang sangat berbakat pun lebih lemah darinya dalam hal kekuatan spiritual. Xiao Yan adalah satu-satunya orang di generasi yang sama yang mengungguli dia dalam hal kekuatan spiritual. Ribuan bahan obat di langit semuanya ditelan oleh kuali api sebelum Xiao Yan duduk. Karena memiliki roh api surgawi, kendalinya saat memurnikan pil jauh lebih menenangkan dibandingkan yang lain. Dengan Yi kecil yang membantu mengendalikan api surgawinya dengan sempurna, memurnikan bahan obat adalah tugas yang sederhana dan biasa. Nyala api merah muda yang ganas menyelimuti kuali api seperti bola api besar. Setiap beberapa menit, banyak bola api kecil keluar dari kuali api. Akhirnya, mereka akan berputar mengelilingi kuali api. Kelompok api ini membungkus berbagai cairan dan bubuk obat. Semuanya merupakan bahan obat penting yang dimurnikan hingga sangat murni. 3 orang lainnya di langit juga memurnikan sejumlah besar bahan obat sementara jumlah kelompok api yang melayang di sekitar kuali api Xiao Yan semakin meningkat. Meskipun mereka tidak memiliki roh api surgawi dan tidak mampu mengejar Xiao Yan dalam hal keefektifan pemurnian mereka tetaplah seorang guru. Memperbaiki bahan obat adalah tugas dasar. Bagi mereka, hal itu jelas tidak menjadi masalah. Banyak alkemis di stadion menyaksikan metode pemurnian obat yang sangat halus di langit. Wajah mereka benar-benar terbenam sementara panas terpancar di mata mereka. Penyempurnaan ramuan obat ini berlanjut sekitar 1 hari sebelum Xiao Yan akhirnya memimpin untuk membuka matanya. Dia melihat kumpulan api padat yang melayang di sekitar kuali api sebelum dia menghela napas dalam-dalam dan dengan lembut melambaikan tangannya. Banyak kelompok api bergegas kembali ke dalam kuali api. Segera setelah itu, fluktuasi energi yang mengejutkan menyebar dengan liar dari kuali obat. Bahkan kuali api pun bergetar hingga mengeluarkan suara mendengung. Segera setelah Xiao Yan benar-benar menyempurnakan ramuan obatnya, Hun Huzi membuka kedua matanya. Dia melemparkan banyak cairan obat yang telah dia saring ke dalam kuali apinya. Setelah itu, segel tangannya berubah. Teriakan nyaring terdengar, "Kekuatan dunia, dengarkan perintahku, sihir." Setelah teriakan Hun Huzi terdengar, angin kencang tiba-tiba menyapu langit. Energi alami yang tak ada habisnya berkumpul di sekitar kuali api dari segala arah. Akhirnya, ia dimakan oleh kekuatan isap yang dipancarkan. Pemakanan yang mengerikan ini membuat energinya membentuk badai energi berbintik-bintik, yang melolong dengan ganas di langit sebelum benar-benar dilahap oleh kuali api. Aura pemurnian pil yang menakutkan ini menyebabkan banyak orang diam-diam menelan seteguk air liur. Mereka belum pernah mendengar bahwa mereka perlu menyerap energi alami saat memurnikan pil karena energi ekstra terkadang akan merusak keseimbangan sifat obat, sehingga mengakibatkan kegagalan. Namun, pemikiran ini jelas milik orang biasa. Tetua klan Yao dan beberapa guru alkemis mengungkapkan keterkejutan di wajah mereka saat ini. Bahkan Yao dan yang duduk di kursi pemimpin menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Mengumpulkan energi alami untuk memurnikan pil, metode ini, dia sebenarnya berencana untuk menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Aktivitas yang disebabkan oleh Hun Huzi terdeteksi oleh Xiao Yan dan 2 orang lainnya. Penatua Wan Huo mengerutkan alisnya. Dia mendengus dingin dan mengganti segel tangannya. Teriakan keras juga terdengar, "Energi alami, kumpulkan!" Banyak anggota klan Yao yang gembira mendengar tangisan Penatua Wan Huo.
Dia juga berencana untuk menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Haha, karena kalian berdua telah bertindak sedemikian rupa, orang tua ini tentu saja tidak boleh ketinggalan. Penatua Shenlong tertawa saat melihat energi berkumpul. Dia melambaikan lengan bajunya dan energi alam di sekitarnya sekali lagi menjadi kacau. Gelombang energi agung diseret ke dalam kuali api di depannya. Karena suasana hati kalian bertiga sedang seperti ini, Xiao Yan hanya bisa bergabung dengan kalian semua. Xiao Yan tersenyum tipis ketika dia melihat energi alam terseret dengan cara yang kacau. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Kekuatan hisap yang menakutkan terpancar dari kuali apinya yang dengan paksa menarik energi masuk, tanpa rasa takut merampas energi alam. Banyak alkemis yang hadir menyaksikan gelombang guntur menderu dan badai energi meletus di langit. Hati mereka terkejut. Mereka berempat benar-benar menyempurnakan pil misterius tingkat 9 yang legendaris. Pemandangan seperti itu memang kejadian yang sangat langka.